Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 3 sikap tenang untuk bangkit dari keterpurukan. Apakah Anda pernah mengalami kondisi titik terendah dalam hidup Anda? Apakah Anda pernah mengalami yang namanya keterpurukan, atau Anda pernah mengalami permasalahan hidup yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan Anda sehingga membuat Anda itu menjadi pribadi yang down? Ketika Anda menghadapi atau mengalami yang namanya sebuah keterpurukan atau titik terendah dalam hidup, hal yang harus Anda lakukan adalah bersikap tenang. Karena dengan bersikap tenang, sikap tenang itulah yang akan membuat Anda mudah untuk menghadapi yang namanya sebuah permasalahan. Keterpurukan, jika terus-menerus Anda pikirkan, jika terus-menerus Anda jatuh atau terus merasa korban dari yang namanya sebuah keterpurukan, itu yang justru menghambat diri Anda tuh. Maka sikap tenang adalah sebuah solusi untuk menghadapi yang namanya keterpurukan. Karena ketenangan itu sendiri adalah bagian dari solusi ketika ada sebuah permasalahan. Lalu sikap-sikap seperti apa yang harus kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita itu sedang berada dalam posisi atau kondisi yang tenang? Ada sikap tenang sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi atau untuk bangkit dari keterpurukan, sehingga kita bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Memang hidup kan tidak pernah lepas dari yang namanya sebuah masalah, atau tidak pernah lepas dari yang namanya sebuah problem. Baik, 3 cara itu kita bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Cara yang pertama yaitu adalah ketika Anda sedang mengalami permasalahan dan membuat Anda keterpurukan, maka Anda harus mampu mengambil hikmah dari kejadian yang ada. Karena setiap kejadian pasti ada maknanya, setiap kejadian pasti ada pembelajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi hikmah apa yang dapat kita petik dari sebuah kejadian itu adalah menandakan kualitas diri kita sebagai manusia. Bagaimana memandang suatu hal, bagaimana mencari makna dalam suatu kejadian, dalam suatu peristiwa, bagaimana mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi. Karena Tuhan mendatangkan suatu hal pada diri manusia, pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian cara atau sikap yang kedua yang dapat Anda terapkan ketika mengalami keterpurukan dan Anda berusaha untuk bangkit, yaitu adalah menerima pengalaman sebagai proses pendewasaan. Kejadian yang terjadi dalam kehidupan Anda yang membuat Anda terpuruk itu adalah sebagai suatu pengalaman. Pengalaman itu Anda jadikan sebagai proses pendewasaan diri Anda tuh. Karena kedewasaan kadang-kala dibentuk dari sebuah permasalahan yang dihadapi, dari permasalahan yang hadir dalam kehidupan seseorang. Proses pendewasaan terbentuk ketika kita mampu menerima dan belajar dari pengalaman yang ada. Kemudian sikap tenang yang ketiga yang dapat kita terapkan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Ini penting, yang ketiga ini penting, yaitu adalah memperluas pandangan yang lebih positif. Memperluas pandangan hidup yang lebih positif. Apa yang terjadi dalam kehidupan, baik buruknya, itu sebenarnya tergantung dari sudut pandang kita. Bagaimana kita memandang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita memandang dari sisi yang positif, atau apakah kita memandang dari sisi atau dari sisi yang negatif? Itu berpengaruh terhadap feedback yang Anda lakukan. Saya sering mengulang kalimat ini, sering kali saya ulang, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan itu sebenarnya ada sesuatu hal yang netral. Yang menentukan baik atau buruknya adalah sudut pandang kita.
ketika sudut pandang kita positif, ketika sudut pandang kita baik, maka kita menganggap peristiwa itu baik. Tetapi ketika kita memandang peristiwa dari sudut pandang yang buruk, dari sudut pandang yang negatif, maka kita menganggap sesuatu yang terjadi itu adalah hal yang buruk. Itu sering sekali saya ulang-ulang dalam video pembahasan saya, dan saya tekankan pada kesempatan kali ini. Jadi keterpurukan itu adalah sesuatu hal yang di luar kendali kita. Tetapi yang terpenting adalah bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana respon kita terhadap apa yang terjadi. Kalau dihubungkan dalam pembahasan buku filosofi teras, ada yang namanya konsep dikotomi of control. Dikotomi of control itu adalah dimana kita mampu memahami bahwa dalam kehidupan ini ada sesuatu hal yang dapat kita kendalikan dan ada sesuatu hal yang tidak dapat kita kendalikan. Seperti kejadian yang menimpa diri kita, opini orang, pendapat orang, sikap orang, kondisi atau keadaan itu sesuatu hal yang di luar kendali kita. Tetapi yang di dalam kendali kita adalah respon kita, reaksi kita, sikap kita, sudut pandang kita, bagaimana kita memandang sesuatu. Itu ada sesuatu hal yang dapat kita kontrol tuh. Jadi ketika Anda mampu menerapkan yang namanya dikotomi of control dalam kehidupan Anda, maka hal tersebut akan membuat Anda jauh lebih tenang. Sikap tenang penting ketika menghadapi suatu permasalahan, apalagi jika ingin bangkit dari yang namanya sebuah keterpurukan. Maka milikilah sikap tenang agar Anda tidak terus merasa menjadi korban dan Anda tidak tenggelam pada keterpurukan yang dalam, tapi Anda mampu mau bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian video penjelasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat.